Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara sedikit santai tentang salah satu keresahan yang saya lihat bagi kalian semua para penderita narcissistic abuse, gitu ya. Jadi salah satu keresahan sebenarnya yang saya lihat, gitu. Jadi gini, teman-teman kita tahu ketika kalian jadi seorang korban abuse, kalian kan bersiap-siap, kalian berusaha untuk move on dari kenyataan hidup kalian yang menyakitkan ini, gitu ya. Ibaratnya tuh kalian berusaha keluar dari abuse yang kalian alami, kalian mau melangkah untuk ke depan. Nah, teman-teman, kita tahu gitu ya, ketika kamu mau melangkah ke depan, itu kan ada masa lalu yang harus kamu tinggalkan, ibaratnya begitu. Dan salah satu hal yang paling sering disarankan untuk kalian para korban narcissistic abuse adalah ketika kalian bicara sama orang lain yang kalian harapkan untuk bisa mengerti keadaan kalian itu selalu dianjurkan untuk memaafkan pelaku abuse-nya kalian. Gitu. Ini memang kalau kita lihat adalah sesuatu yang ya dalam tanda kutip bagus kan, gitu ya, baik ketika kita bisa memaafkan seseorang yang menjahati kita misalnya. Ya kita tahu di mana-mana semua orang mengajarkan itu dan itu bagus-bagus saja. Tetapi ada satu keresahan nih teman-teman yang saya lihat selama ini ketika kalian para korban abuse ya menceritakan masa lalu kalian ya mengharapkan bimbingan untuk melangkah maju ke depan, ada kondisi di mana kalian itu justru terjebak dalam kondisi harus memaafkan abusernya kalian tersebut gitu. Jadi yang banyak saya lihat tuh begini teman-teman, ketika kalian para korban abuse meminta bantuan untuk menata mental kalian, banyak orang-orang tuh yang kemudian menyarankan kalian untuk memaafkan abusernya kalian. Itu bagus-bagus saja teman-teman, tetapi yang jadi problem tuh begini loh, banyak yang kemudian terjebak gitu ya dalam keadaan di mana kalian tuh nggak bisa memaafkan abusernya kalian, nggak bisa atau belum bisa memaafkan abusernya kalian. Dan disinilah keadaannya itu stuck gitu. Kemudian keadaannya itu justru berbalik gitu. Di mana banyak korban abuse yang kemudian justru menjadi pihak yang disalahkan atau dianggap sebagai seorang yang bersalah atau penjahat gitu. Kenapa? Karena nggak bisa maafin abusernya dia. Jadi fokusnya kemudian justru abusernya itu justru orang yang kemudian seolah-olah menjadi pihak yang baik. Korbannya justru menjadi penjahat dalam tanda kutip karena nggak bisa maafin abusernya dia. Dan korbannya kemudian justru merasa bersalah akan hal itu. Dan semakin diperparah ketika orang yang diharapkan untuk mengerti akan hal itu justru menghakimi para korban tersebut. Jadi banyak yang kemudian terjebak dalam kondisi seperti ini. Gitu. Sekali lagi ya teman-teman, saya tidak menyarankan untuk tidak memaafkan abusernya kalian. Silakan kalau kalian bisa melakukan itu. Tetapi sedikit saya mau cerita ya teman-teman. Sampai hari ini, ada abuser saya yang saya tidak bisa maafkan. Saya nggak bisa memaafkan mereka. Pertama karena memang saya belum bisa memaafkan mereka. Kedua karena saya merasa tidak perlu untuk memaafkan mereka. Dan abusernya sendiri sampai hari ini nggak merasa bersalah, nggak merasa harus berubah, tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan atau kejahatan. Nah, saya tidak mau merasa bersalah akan kondisi di mana saya tidak bisa memaafkan mereka. Gitu. Saya tidak percaya bahwa itu mengartikan bahwa saya tidak bisa move on. Saya move on kok. Gitu. Saya mempelajari apa yang terjadi kepada diri saya, dan saya mengambil keputusan sendiri untuk diri saya bahwa, saya nggak mau maafin ini orang. Gitu. Kenapa? Karena menurut saya, ini orang mungkin nggak pantas dimaafkan. Gitu. Dan saya nggak akan merasa bersalah akan hal itu. Gitu. Saya tidak menganjurkan kalian untuk melakukan hal itu, karena ini hanya sharing pengalaman pribadi saya. Tetapi yang saya mau katakan kepada teman-teman bahwa kalian tidak harus stuck dengan kondisi seperti itu. Kalau kalian merasa belum bisa atau tidak bisa memaafkan, bukan berarti kalian orang yang salah, bukan berarti kalian orang yang jahat, bukan berarti kalian nggak bisa move on. Yang lebih penting bagi kalian semua adalah belajarlah memaafkan diri kalian karena kalian sudah jadi korban abuse. Gitu. Ini kelihatannya lucu ya, tetapi banyak dari kita nggak bisa lakukan itu kan. Artinya apa? Banyak dari kita yang kemudian menyalahkan diri kita, kenapa kita bisa jadi korban abuse? Padahal itu terjadi di luar kendali kita sebenarnya. Misalnya bahwa kita menyalahkan dulu bahwa saya tuh bukan anak yang baik, makanya orang tua saya meng-abuse saya. Saya bukan anak yang penurut, makanya orang tua memanipulasi saya, memukuli saya, gitu misalnya begitu.
menjadikan saya anak scapegoat karena saya dulu adalah anak yang nggak berprestasi dan apapun itu. Misalnya begitu. Saya di-abuse secara seksual, kenapa? Karena saya nggak bisa menolak ketika saya mau di-abuse secara seksual. Misalnya ada yang berpikir begitu, saya bisa dimanipulasi secara keuangan karena saya bodoh. Gitu. Ketika saya di love bombing, saya tidak bisa menolak karena saya memang orang yang kesepian. Misalnya begitu, menyalahkan diri sendiri karena terjebak menjadi korban abuse. Gitu. Padahal semua itu sebenarnya juga di luar kendali kita. Gitu. Nah, lebih penting untuk berkonsentrasi atau berfokus untuk memaafkan diri kita. Gitu, bahwa kita bukan manusia sempurna yang tahu segalanya tentang hidup. Bahwa terkadang kita bisa jadi seseorang yang naif. Bahwa terkadang kita mempercayai orang lain dengan segenap hati kita. Bahwa terkadang memang kita nggak bisa melihat trik-trik manipulatif yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Karena kita berpikiran baik untuk semua orang. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk memaafkan diri kita. Dengan menelusuri kembali luka-luka kita, melihat apa yang terjadi kepada kita, dan bukan berfokus untuk memaafkan abusernya kita dulu, tetapi memaafkan diri kita. Mengapa? Semua itu bisa terjadi. Dan bagi saya itu jauh lebih penting untuk kita lakukan. Dan ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri, itu jauh lebih berguna kepada diri kita untuk melangkah ke depan. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan hari ini, karena ini sebenarnya sebuah keresahan yang sebenarnya udah menumpuk lama, tetapi saya nggak tahu bagaimana cara mendeskripsikan ini kepada teman-teman semua. Oke? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.